Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Jumpa kembali bersama Mizi Zizi Channel. Oke, saat ini kami berada di daerah Rimba Jaya, Rimba Jaya, Tanjung Pinang. Pada video kali ini, sebelum saya memberikan sedikit pesan atau nasihat agama, terlebih dahulu saya akan memberikan pesan atau motivasi kepada kawan-kawan, terutama para YouTuber pemula, bahwa tetap semangat dalam membuat konten-konten YouTube. Jangan pernah untuk berputus asa, jangan pernah bosan ya. Buat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Intinya adalah ada manfaatnya lah untuk orang yang menonton. Jadi tugas kita sebagai YouTuber ini adalah membuat konten-konten saja, buat konten yang bermanfaat ya. Nah, yang baik-baik, yang bagus-bagus buatnya. Masalah nanti di subscribe atau tidak, itu masalah kedua. Yang penting niatnya dulu adalah tanamkan niat pada diri kita bahwa membuat konten YouTube itu merupakan suatu kreativitas. Nah gitu ya. Jadi yang belum punya channel YouTube segera buat, karena setelah saya pelajari ternyata memang luar biasa penghasilan di YouTube ini. Jadi YouTuber memang tidak gampang ya, ya teman-teman ya. Tapi apabila sudah mencapai 1000 subscribe, 4000 jam tayang, atau kita sudah mendapat penghasilan, sudah digaji sebagai mitra daripada perusahaan YouTube ini, wah luar biasa. Seperti teman-teman kita ya, yang sudah berhasil, mereka itu udah nyantai, mereka udah enak sekali. Ada yang awal-awal 7 juta, ada yang 10 juta, belasan juta, bahkan ratusan juta ya. Nah jadi ini teman-teman, untuk menjadi seorang YouTuber ini atau bergabung di YouTube ini merupakan satu aset juga bagi kita gitu, suatu penghasilan yang luar biasa. Jadi segera buat teman-teman yang belum memiliki channel YouTube, buat aja, buat daftarkan dulu sesuai petunjuk, terus cari konten-konten yang menarik. Usahakan jangan pakai konten orang, tapi usahakan itu buat karya kita sendiri. Contoh banyak sih sebenarnya ya, untuk menjadi atau konten-konten YouTube ini banyak sekali. Salah satu contoh adalah teman-teman nih yang ahwat barangkali mereka suka dandan misalnya kan. Banyak ahwat kan identiknya dengan dandan, pakai jilbab, pakai gamis, pakai busana-busana yang bagus-bagus. Udah itu bisa buat tutorial bagaimana make up yang benar ya kan. Nah, walaupun udah banyak dibuat sama ahwat-ahwat, bagaimana cara memakai jilbab yang benar gitu, jilbab syai yang benar seperti apa, itu bisa dibuat jadikan konten YouTube. Nah buat kami sarankan juga buat lebih minimal itu 3 menit ya, 3 menit, usahakan lebih daripada 3 menit, karena itu akan mempengaruhi daripada jam tayang. Nah cari tempat-tempat yang menarik ya, teman-teman barangkali daerahnya itu bagus, tempatnya indah, lautnya bagus, ada pegunungan. Nah, itu mantap sekali tuh untuk promosi daerahnya ya. Silakan dipromosi daerahnya, itu baik sekali. Terus apa lagi, bisa buat konten apa? Contoh ya, ini contoh buat konten yang menarik buat orang penasaran. Contoh nih, nah ini contoh, jangan dilakukan ya. Contoh cara menjadi pelakor sukses umpamanya ya, cara menjadi pelakor sukses. Ini contoh aja ya, tapi teman-teman jangan lakukan. Nah bisa, salah satu caranya adalah sebelum menjadi pelakor itu dekat dulu sama istri daripada
suami yang ingin kita rebut ya, kita pelakori itu. Mulai dekat dulu sama istrinya, berbuat baik, ajak shopping, berikan hadiah-hadiah yang bagus-bagus. Nanti baru sampaikan hajatnya untuk menjadi istri yang kedua. Barangkali ya contoh itu, tapi jangan dijadikan betulan yang contoh. Mungkin ada juga bisa membuat konten yang emak-emak. Yang emak-emak ini kan biasanya itu hebatnya masak ya, atau buat kue. Bisa itu yang emak-emak buat konten YouTube bagaimana membuat kue yang laris. Ya, kue apa istilahnya? Roti goreng yang enak dan gurih. Udah bisa itu buat konten YouTube-nya. Jadi cara membuat roti goreng yang gurih dan renyah, enak. Udah fokus saja, fokus di roti goreng. Walaupun sebenarnya membuat konten YouTube ini tidak harus fokus satu topik saja. Ya. Kalau pihak YouTube itu mereka tidak menuntun ya, tidak menuntun kita harus kontennya satu. Pokoknya kita ini membahas masalah roti goreng aja yang dibuat ya. Tidak mesti juga sih seperti itu ya. YouTube itu memberikan satu penilaian adalah tergantung subscribe daripada channel kita. Ya, semakin banyak channel kita di subscribe, jam tayang yang banyak, tonton orang, maka YouTube akan memberikan penghasilan kepada kita ya teman-teman ya. Banyak sekali ya yang bisa kita jadikan sebagai konten YouTube. Jadi buat sekali lagi teman-teman yang belum punya akun YouTube, segera daftar ya ke akun YouTube buat konten yang menarik. Terus yang sudah sekarang mungkin malas, kadang-kadang kita nih malas, capek atau apa ya, bosan atau apa. Tonton lagi YouTube, tonton lagi sebagai motivasi ya. Kita cari lagi bagaimana youtuber pemula itu mereka bisa mendapatkan penghasilan. Maka itu nanti akan semangat lagi, kita akan semangat lagi membuat konten-konten. Jadi jangan pernah untuk bosan ya. Jangan pernah untuk bosan untuk menonton YouTube. Jadi ketika kita nonton YouTube seorang ya, subscribe aja. Subscribe, kita bantu subscribe, bantu komen, subscribe, komen, gitu aja sistemnya ya. Nanti kalau kita ada komunitas, lebih baik lagi ada komunitas YouTube. Nah itu biasanya saling subscribe gitu, saling mendukung ya teman-teman ya. Intinya terus berkarya, jangan pernah untuk bosan. Usahakan nonton video saya ini itu tontonlah sampai 3 menit ya, minimal 3 menit, jangan di skip dulu supaya tidak kena spam nanti. Kalau kita nonton punya orang itu cuman 1 menit 2 menit, itu nanti khawatirnya channel kawan kita itu kena spam dari pihak YouTube ya. Jadi usahakan kita saling menghargai, tonton YouTube kawan kita ini sampai selesai, minimal 3 menit. Walaupun kurang menarik barangkali ya, tapi ya kita hargailah mereka yang udah untuk berkreasi membuat YouTube konten ya. Nah teman-teman yang berbahagia, jadi sekarang saya ingin memberikan satu nasihat, pesan agama buat kita semua. Berhubung sekarang adalah bulan Rajab. Bulan Rajab ini merupakan bulan sudah mendekati dengan bulan suci Ramadan. Ya marhaban ya Ramadan. Insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Jadi kita harus memiliki kebiasaan dari sekarang agar nanti ketika sudah memasuki bulan suci Ramadan, kita sudah menjadi terbiasa dengan amalan-amalan tersebut. Di antaranya adalah mulailah dari sekarang bulan Rajab ini kita untuk memperbanyak sholat sunnah ya teman-teman ya. Sholat sunnah, qobliyah, ba'diyahnya, sholat hajat, duha, tahajud ya, dibiasakan dari sekarang bulan Rajab. Jadi nanti ketika memasuki bulan Ramadan, kita sudah tidak kaku lagi untuk melaksanakan itu. Kemudian amalan yang kedua adalah kita harus membiasakan diri sejak saat ini untuk berpuasa sunnah. Puasa sunnah terutama Senin Kamis.
buat emak-emak nih, buat yang kaum Hawa yang tahun dulu itu ya, kalau perempuan kan otomatis mereka tidak full puasanya, pasti ada tinggalan ya, yaitu karena haid ya. Kalau perempuan kan haid, kalau yang bapak ya nggak mungkin haid ya, nggak mungkin men ya, paling mencret barangkali. Nah, jadi buat emak-emak ya, saran kami nih, kalau segera untuk mengganti atau mengkodok daripada puasa yang ditinggalkan pada tahun dulu, jangan sampai tak diganti, karena itu adalah hutang kepada Allah. Bagaimana tips menggantinya supaya tidak berat? Nah, ini gampang nih ya emak-emak ya, perhatikan nih yang emak-emak nih. Kalau nak mau menggantikan puasa itu yang tahun dulu ya, usahakan itu puasanya hari Senin dan hari Kamis. Senin, Kamis, Senin, Kamis. Ya, itu otomatis nanti ya mak-mak ini akan mendapatkan 2 pahala puasa. Puasa kodoknya dapat pahalanya, kemudian puasa sunnah Senin Kamis juga dapat. Nah, seperti itu ya. Jadi harus diganti, segera diganti ya mak-mak. Nah, kemudian amalan apa lagi yang harus kita biasakan di bulan Rajab ini menjelang bulan suci Ramadan adalah membiasakan diri untuk bersedekah ya, bersedekah atau berinfak. Karena bulan puasa itu terkenal dengan bulan sedekah atau infak ya. Karena setiap kali kita tarawih itu kita biasa berinfak. Nah, inilah keadilan Allah. Infak itu, ibu bapak yang mulia, tidak perlu harus banyak, tidak perlu 100.000, 50.000. Ya, yang penting rutin walaupun sedikit. Jadi siapkan nanti ketika bulan suci Ramadan, umpamanya kita ini dalam satu malam adalah 1.000 ya, sesuai dengan ekonomi kan. Umpamanya 1.000 otomatis kan selama 30 malam itu ada 30.000. Jadi kita harus menyiapkan uang kita 30.000 untuk setiap malamnya kita berinfak. Nanti kan itu biasanya ada kotak infak ya yang berjalan. Nah, itu. Jadi mulai sekarang ini kita harus membiasakan ya, setelah sholat subuh bagus berinfak, itu adalah waktu subuh ya. Waktu subuh teman-teman, kalau berinfak itu lebih baik, lebih bagus lagi. Setelah sholat subuh maka kita masukkan 1.000 ya di kotak infak. Setiap sholat subuh masukkan 1.000, 2.000 semampu kita. Kalau yang buat yang banyak duitnya ya boleh 50.000. Masya Allah, itu lebih baik lagi ya. Banyak ikhlas, sedikit ikhlas lebih baik ya. Baik, sedikit ikhlas baik, tapi lebih baik lagi banyak ikhlas. Tapi tidak baiknya kalau banyak tidak ikhlas, lebih baik sedikit tapi ikhlas. Apa juga sedikit tapi tidak ikhlas ya. Bagusnya banyak ikhlas. Nah, seperti itu. Jadi ya, itu nasihat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Amalan-amalan yang harus kita lakukan, kita biasakan di bulan Rajab ini ya. Bulan Rajab ini adalah merupakan bulan haram. Salah satu di antara 4 bulan haram adalah bulan Rajab. Jadi dilarang kita untuk berbuat maksiat ya. Pada zaman Nabi itu dilarang berperang pada bulan Rajab ini. Oke teman-teman ya, semoga ini motivasi dan sedikit tausiah singkat yang dapat kami sampaikan ini ada manfaatnya kiranya. Ingat, jangan lupa untuk bantu support channel kami ini, subscribe, like, and comment ya. Kemudian share ke teman-temannya. Demikian, semoga ini bermanfaat. Ilal liqa. Wa syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.